Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Pilani, NIM 1904-110033, Program Studi Perbankan Syariah semester 5A. Adanya video ini yaitu untuk kelanjutan dari tugas praktik pengamalan ibadah bidang 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat apa saja yang harus diketahui oleh seorang imam. Hal yang harus diketahui oleh seorang imam, yang pertama, imam harus mengetahui tempat, situasi, dan kondisi ketika ingin sholat berjamaah antara adanya imam dan makmum. Lalu imam juga harus mengetahui kondisi bagaimana makmumnya. Jika ada yang banyak orang-orang tua, maka hendaknya imam memendekkan bacaan-bacaan sholatnya. Dan imam juga harus melancangkan suaranya agar para makmumnya bisa mendengar dengan jelas. Dan ada pun juga tugas seorang imam yaitu meluruskan shaf para makmumnya sebelum sholat. Adapun buku kitab fikih Islami dari dosen fakultas di Mesir itu menerangkan bahwa ada 9 syarat yang harus dimiliki oleh seorang imam. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, laki-laki. Yang keempat, berakal. Lalu yang kelima, suci dari hadas. Dan yang keenam, bagus bacaan dan rukunnya. Lalu bukan makmum itu sudah disepakati oleh ketiga mazhab. Lalu selamat, sehat, maksudnya tidak sakit dan tidak uzur. Lalu yang terakhir, lidahnya harus fasih sehingga dapat membaca atau mengatakan bahasa Arab itu dengan betul dan benar agar dapat dipahami oleh para makmumnya dengan baik. Jika ketika ingin sholat berjamaah dan semua orang yang ada di situ itu memiliki 9 syarat, maka hendaknya yang pertama kita harus memilih bahwa dia adalah seorang wali atau pemimpin, lalu dia imam rotib dan orang yang paling memahami tentang fikih, yang bagus bacaan dan kefasihannya, orang yang lebih dulu hijrah atau orang yang lebih dulu masuk Islam, suaranya bagus, lalu pakaiannya bersih, dan dia orang yang sudah menikah. Syarat-syarat ataupun hal yang harus diketahui oleh seorang makmum. Yang pertama, makmum itu haruslah mengikuti gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh imam dalam sholat. Misalnya seperti ini, ketika imam sudah takbir, lalu setelah itu si makmum juga harus ikut takbir, dan apapun yang dilakukan oleh si makmum itu tidak boleh lebih dahulu dari apa yang dilakukan oleh imam. Misalnya si imam belum ruku tapi si makmum sudah ruku, itu tidak boleh, dan harus mengetahui tempatnya. Di dalam suatu tempat itu harus ada imam dan makmum. Jadi posisi makmum itu tidak boleh di depan dari imam. Misalnya seperti ini, ketika imamnya ada dan makmumnya hanya sendiri itu, maka si makmum harus berada di sebelah kanan di belakang dari imam. Dan ketika ada orang lagi datang, maka dia harus berada di posisi sebelah kiri dari si imam dan di belakangnya gitu. Di sini saya akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang harus diketahui oleh seorang masbuk. Jadi masbuk itu adalah seorang yang tertinggal sholatnya ketika sholat berjamaah. Maksudnya seperti ini. Jadi seorang yang dapat dikatakan masbuk itu ketika dia sholat berjamaah tetapi si imam sudah sholat duluan dan dia masih belum sholat. Nah, itu yang disebut dengan masbuk. Lalu bagaimana ketika si masbuk ingin sholat berjamaah mengikuti imam? Hendaknya masbuk itu masuk sholat ketika si imam sudah mulai ruku ataupun sudah ruku. Nah, itu dihitung masbuk masuk 1 rakaat sholatnya.
Bagaimana tata cara sholatnya? Sama saja seperti sholat pada umumnya. Pertama, niat, takbiratul ihram. Setelah itu mengikuti gerak-gerik dari si imam. Misalnya dia ketinggalan 1 rakaat sholatnya, maka setelah imam membacakan salam, di situ masbuk berdiri dan menambah 1 rakaat sholat lagi. Dan setelah itu rangkaian sholatnya sama seperti sholat wajib pada umumnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai sholat jama, sholat kasar dan sholat jama kasar. Yang pertama, sholat jama. Sholat jama itu adalah sholat menggabungkan dua jenis sholat. Misalnya sholat zuhur, sholat wajib zuhur dan sholat wajib asar, atau sholat wajib maghrib dan sholat wajib isya. Jadi di jamak ini ada dua, ada jamak takdim dan jamak takhir. Di sini saya akan membahas mengenai jamak takdim terlebih dahulu. Niat dari melaksanakan sholat jamak takdim pada saat takbiratul ihram, usolli fardhal zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takdim lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat yang niatnya usolli fardhal asri arba'a raka'atin majmu'an bil zuhri jam'a takdim lillahi ta'ala. Selanjutnya, jadi di sini akan membahas mengenai niat sholat jamak takhir. Jadi sholat jamak takhir itu dilakukan ketika misalnya sholat zuhur dan asar, maka jamak takhirnya itu dilakukan ketika pada jam sholat asar. Dan begitu pula jika pada sholat maghrib dan isya, maka dilakukan jamak takhirnya itu di sholat isyanya. Maka itulah yang dinamakan dengan jamak takhir. Di sini saya akan mencontohkan niat dari jamak takhir dari zuhur ke asar. Niat pertama yang dilakukan pada jamak takhir dari zuhur ke asar, niatnya adalah usolli fardhal asri arba'a raka'atin majmu'an bizuhri jam'a takhir lillahi ta'ala. Kan dengan sholat zuhur 4 rakaat yang niatnya usolli fardhal zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takhir lillahi ta'ala. Yaitu saya akan membahas mengenai sholat kasar. Jadi sholat kasar itu dilakukan meringkas sholat, misalnya seperti ini: sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya, yang dimana sholatnya itu 4 rakaat diringkas jadi 2 rakaat. Tetapi untuk sholat maghrib dan subuh itu tidak bisa dikasar. Niat untuk sholat kasar, contohnya usolli fardhal asri rakaataini qashar lillahi ta'ala. Mengenai sholat jamak kasar, jadi sholat jamak kasar itu adalah penggabungan antara jamak takdim dan jamak takhir. Jadi itu sholatnya 2 rakaat, yang mana zuhur, asar, dan isya. Tapi untuk maghrib itu tidak boleh di qashar, hanya boleh di jamak. Jadi tidak ada tasyahud awal, yang ada hanya tasyahud akhir. Baik, di sini saya akan membacakan niat sholat kasar jamak takdim yang niatnya usolli fardhal zuhri rakaataini majmu'an bil asri jam'a takdim kasron lillahi ta'ala. Selanjutnya dilanjutkan dengan niat sholat asar 2 rakaat yang niatnya usolli fardhal asri rakaataini majmu'an bil zuhri jam'a takdim kasron lillahi ta'ala. Adapun niat sholat yang tanpa qashar seperti maghrib ke isya yang niatnya usolli fardhal maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a takdim lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan sholat isya 2 rakaat. Usolli fardhal isya'i rakaataini majmu'an bil maghribi jam'a takdim
qasran lillahi ta'ala. Selanjutnya ada niat dan lafaz dari sholat qasar jamak takhir. Adapun niatnya usolli fardal asri rakaataini qasran majmu'an bil zuhri jam'a takhiri qasran lillahi ta'ala. Selanjutnya dilanjutkan dengan niat sholat zuhur 2 rakaat yang niatnya usolli fardal zuhri rakaataini majmu'an bil asri jam'a takhiri qasran lillahi ta'ala. Untuk sholat isya yang niatnya usolli fardal isya'i rakaataini qasran majmu'an ilaihil isya'u lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat maghrib yang tanpa kasar yang niatnya usolli fardal maghribi sholasa rakaatin majmu'an ilaihil maghribi lillahi ta'ala. Lanjut, jadi akan membahas mengenai tata cara dan niat dari sujud tilawah atau sujud sajadah, sujud syahwi, dan sujud syukur. Untuk yang pertama, jadi ada sujud tilawah atau sujud sajadah. Jadi sujud ini dilakukan ketika mendengar bacaan-bacaan sajadah atau kita membaca bacaan sajadah, maka kita disunahkan untuk bersujud. Dan adapun ketentuan yang sudah dituliskan untuk syarat-syarat dari ketentuan sujud tilawah. Adapun rukunnya, yang pertama itu niat, dan yang kedua itu takbiratul ihram, dan yang ketiga membaca bacaan ketika sujud, yang mana bacaannya sajada wajhiya ilaihi khalaqahu wa sawwarahu wa syauqa syam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi pataba rokallahu ahsanu kholikinna, yang artinya wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baiknya sang pencipta. Lalu yang terakhir memberikan salam setelah duduk. Adapun jika dilakukan ketika sholat, setelah membaca ayat sajadah langsung sujud 1 kali, dan setelah itu bangkit kembali meneruskan bacaan-bacaan ayat yang belum selesai dibaca. Jadi selanjutnya akan membahas mengenai sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Jadi sujud sahwi itu sujud karena lupa. Lupa kategori apa? Jadi misalnya kita kelupaan dalam membaca tasyahud akhir atau tasyahud awal, dan lupa membaca doa kunut, serta lupa jumlah rakaat yang sudah kita kerjakan, lupa bagian ruku maupun sujudnya. Dan juga bisa karena ragu kita, misalnya ragu kita ini sudah rakaat yang keberapa. Apabila orang-orang lupa berapa rakaatnya, maka dia akan melakukan sujud sahwi, yaitu sebelum salam. Jadi sujudnya ini 2 rakaat, dilakukan seperti ketika kita sholat wajib pada umumnya. Dan ketika lupa itu, dan ketika sujud hendaknya membaca bacaan sujud syahwi, yaitu subhanaman la yanamu wa la yashu. Maka bacaan itu dibaca sebanyak 3 kali. Selanjutnya ke sujud syukur. Apa sih itu sujud syukur? Jadi sujud syukur itu sujud atas kenikmatan yang Allah berikan, misalnya terhindar dari bencana, mendapat suatu kebahagiaan. Dan sujud syukur itu bisa dilakukan tanpa berwudu, tanpa harus menghadap kiblat, yang mana sujud itu dilakukan secara kebetulan, misalnya kayak refleks, dan dia melakukan sujud syukur atas nikmat yang sudah Allah berikan. Jadi tata caranya, yang pertama niat sujud syukur, lalu yang kedua membaca bacaan,
misalnya curahan kesenangan yang sudah dia terima ataupun baca bacaan tasbih. Dan yang ketiga, mengungkapkan rasa syukurnya dan menunjukkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti alhamdulillahirabbil alamina bi ni'matihi tatimus sholihati, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian dengan alam dan nikmatnya yang menyempurnakan yang baik. Adapun syarat dalam sujud syukur, yang pertama berwudu, dan yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga membaca niat, yang niatnya sengaja aku sholat syukur karena Allah Ta'ala. Selanjutnya takbiratul ihram dan sujud menyentuh bumi ataupun lantai dengan sekali sujud saja, dan ketika bangun dari sujud itu bertakbir dan memberi salam. Adapun syarat syukur yaitu mengakui nikmatnya dari hati, lalu bisa juga mengucap alhamdulillah, dan yang ketiga menggunakan kenikmatan itu untuk melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Usai sudah penjelasan saya mengenai imam, makmum, masbuk, sholat sunat qashar, jamak qashar, mengenai sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari video saya mohon maaf apabila ada salah-salah penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.